Selamat pagi, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Novely Manibang. Saya dari kelas B1 Alih Jenjang Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan membawakan materi tentang penyakit leukemia pada anak. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester keperawatan anak. Baiklah, saya akan memulaikan materi saya. Leukemia atau kanker darah merupakan salah satu jenis kanker anak yang paling sering dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Angka kejadian leukemia di Indonesia adalah sekitar 3/4 kasus dari keseluruhan kasus keganasan pada anak. Selanjutnya, tanda dan gejala dari penyakit leukemia sendiri ada dua, yaitu leukemia myeloblastik akut dan leukemia myeloblastik kronik. Leukemia myeloblastik akut adalah di mana dirasakan rasa lemah, pucat, nafsu makan hilang, anemia, pendarahan, nyeri tulang, infeksi, dan serta terjadi pembesaran kelenjar getah bening, limpa, hati, dan kelenjar mediastinum, dan disertai dengan sakit kepala. Sedangkan untuk leukemia myeloblastik kronik, di mana terjadi rasa lelah, penurunan berat badan, rasa penuh di perut, kadang-kadang rasa sakit di perut, mudah mengalami pendarahan, serta tidak tahan akan panas. Ada beberapa gejala leukemia yang harus menjadi perhatian bagi orang tua, yaitu pucat, memar, atau pendarahan dan nyeri tulang, terlihat benjolan atau pembengkakan yang tidak nyeri atau adanya tanda-tanda infeksi lain. Di mana juga terjadi penurunan berat badan, demam tanpa ada sebab yang jelas, serta ada batuk yang menetap atau sesak nafas dan berkeringat di malam hari. Perubahan yang terjadi pada mata juga menjadi salah satu tanda dari gejala dari penyakit leukemia, serta penglihatan yang hilang, memar atau bengkak di sekitar mata. Ada juga gejalanya seperti perut yang membuncit, sakit kepala yang menetap atau berat, serta adanya muntah. Penyebab dari penyakit ini belum diketahui ya guys, namun terdapat beberapa faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia, yaitu bisa faktor genetik dari orang tua ataupun dari oma opa, juga ada dari tingkat radiasi yang sangat tinggi, misalnya di mana seringkali fototoraks, ronsen, atau alat-alat apapun itu yang ada radiasi tinggi. Ada juga penyebabnya karena obat-obatan imunosupresif. Ada juga karena faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot, atau bisa juga ini disebabkan karena kelainan kromosom. Manifestasi dari penyakit ini adalah ada beberapa golongan leukemia dengan gejala-gejala tertentu yang terjadi pada anak, orang dewasa terlebih khusus pada anak, yaitu adalah akut lymphoblastic leukemia, ada juga akut myeloid leukemia, ada juga kronik myelogenesa leukemia, dan ada juga kronik lymphoblastic leukemia. Itu pengobatan dari penyakit leukemia. Pengobatan untuk leukemia ditentukan berdasarkan usia serta kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta perkembangan atau penyebaran dari sel kanker di tubuh anak tersebut. Namun beberapa pengobatan yang umum diberikan yaitu kemoterapi. Kemoterapi ini biasanya menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker yang diminum secara oral atau melalui injeksi. Yang kedua, melalui terapi biologis. Terapi biologis pengobatan yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker tersebut.
Ada juga terapi target di mana dia menggunakan obat-obatan untuk menyerang sel kanker secara spesifik. Selanjutnya juga ada terapi radiasi. Terapi radiasi ini menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk merusak dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Ada juga pengobatannya bisa dengan transplantasi stem cell atau transplantasi sumsum tulang, di mana prosedur untuk mengganti sumsum tulang ini dengan sumsum tulang yang sudah sehat. Materi saya yang saya bawakan kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih, dan saat ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia di jurusan keperawatan. Maju terus Universitas Pembangunan Indonesia. Leukemia diduga terjadi ketika adanya mutasi DNA pada sel-sel yang membentuk sel darah putih atau leukosit di sumsum tulang. Mutasi DNA ini menyebabkan sel darah menjadi abnormal dan sel-sel akan tumbuh dan tak terkendali.